Assalamualaikum, kembali lagi di Diary Mili. Hai, Assalamualaikum, kembali lagi di Diary Mili. Alhamdulillah, kali ini aku mau bahas tentang tempat-tempat wisata yang biasanya dikunjungi jamaah umroh pada saat bepergian umroh. Nah, kali ini aku nggak akan sendiri membahas tentang tempat wisata umroh, tapi kali ini aku kedatangan tamu, yaitu adalah Mbak Ida. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kali ini Mbak Ida? Alhamdulillah sehat Mbak Mili. Alhamdulillah. Kali ini aku mau bahas tentang tempat-tempat wisata yang biasanya sering dikunjungi jamaah umroh nih Mbak. Kebanyakan kalau jamaah umroh yang baru pertama kali mau mendaftar umroh kan pasti mereka belum paham ya. Iya benar. Apa aja yang biasanya dikunjungi nanti pada saat mereka di Arab Saudi gitu. Terus berapa lama sih biasanya umroh itu? Kan mereka pada nggak tahu, ada yang tanya ada 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 16 hari. Nah, kali ini kita bahas yang singkat aja, yang 9 hari ya. Oke, silakan. Biasanya 9 hari itu jadwal perjalanan umrohnya kemana aja. Dan yang wajib dikunjungi tempat-tempat wisatanya itu apa aja sih Mbak biasanya? Oke, iya Mbak Mili. Alhamdulillah kali ini saya kembali lagi ya Mbak Mili mau menjelaskan tentang itinerary perjalanan umroh selama 9 hari yang biasa saya bawa itu jamaah dari Dewangga. Selama 9 hari kita ke Madinah dan Mekah tentunya. Di Madinah kita 3 hari, di Mekahnya kita 4 hari. Oh, 7 hari 7 hari ya benar, 2 harinya perjalanan pulang pergi. Oh, begitu. Iya. Nah nanti yang hari pertama setelah kita tiba di Madinah itu biasanya kita ziarah di sekeliling Masjid Nabawi kayak ziarah makam Rasul, terus di Raudhah, itu iya nanti diajak keliling sama mutawif itu yang mandu perjalanan ibadah kita. Oh, hari pertama ya? Hari Berarti pertama Mbak Mili. emang nggak berat-berat ya, Iya. karena mereka mungkin baru landing, jadi kan masih capek masih mereka. capek. Setelah hari pertama? Setelah hari pertama kita pagi memasuki hari kedua itu kita persiapan ajak jamaah untuk ziarah di sekeliling Madinah. Kalau yang hari pertama sekeliling Masjid Nabawi, yang hari keduanya di sekitar Madinah kita naik bus, ada busnya. Kayak di Masjid Quba, perkebunan kurma, terus kayak di Jabal Uhud seperti itu Mbak Mili. Nah, bagi penonton di sini itu kan pasti belum tahu ya apa itu Masjid Quba, apa itu perkebunan kurma, dan apa itu Jabal Uhud. Bisa dijelaskan secara singkat nggak sih kalau kita di Masjid Quba itu kita ngapain aja? Iya. Jadi kalau di Masjid Quba biasanya jamaah kita informasi terlebih dahulu sebelum meninggalkan hotel untuk mengambil air wudhu. Karena nanti setelah kita tiba di Masjid Quba, jamaah tentunya akan dipandu oleh tour leader maupun mutawif diarahkan untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Karena ada hadisnya Mbak Mili, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala seperti ibadah umroh. Oh, berarti belum melaksanakan ibadah umroh udah dapet pahala umroh kalau bener. sholat Masjid Quba. sunnah di Iya, Masjid sholat Quba. sunat Quba. Itu sholatnya apa aja? Sholat duha seperti itu ya. Terus sholat sunnahnya apa lagi? Sholatnya itu yang pertama sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Nanti kan kita mesti semua orang mempunyai hajat ya Mbak Mili Betul. ya. Terus baru sholat duha seperti itu. Jadi bisa 3 kali sholat sunnah Iya, ya. Jadi langsung. sekarang kan kita paham kalau jamaah mengunjungi Masjid Quba itu ngapain. Nah, ini ringkasannya berarti ya kayak kalau dari masjid, kalau kita mau ke Masjid Quba, jamaah keluar dari hotel itu dianjurkan untuk wudhu dulu dari hotel. Iya. Ketika wudhu dari hotel sampai di Masjid Quba, jamaah akan dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnahnya bisa tahiyatul masjid, bisa sholat sunnah hajat. Habis itu terus sholat duha. Gitu. Setelah sholat ngapain? Nah, biasanya para jamaah itu akan diajak foto-foto bersama, Iya, ya kan? benar. Foto-foto bersama di depan Masjid Quba. Nah, setelah itu mereka akan diajak kembali ke bus dan juga pasti di tempat
Masjid Kuba itu kan banyak pedagang ya. Nah, murah nggak sih Mbak kalau belanjanya di Masjid Kuba sebenarnya? Kalau menurut saya Masjid Kuba sih masih terbilang murah ya Mbak Mili ya, daripada nanti di perkebunan kurma. Oh, berarti kalau kita mau belanja, biasanya kan untuk sanak saudara di rumah ya, lebih baiknya belanja di Masjid Kuba. Iya, tapi kalau Masjid Kuba itu kan yang pertama nanti jamaah akan repot ya untuk membawa ke hotel. Untuk masalah belanja biasanya saya menyarankan jamaah di sekitar hotel mereka saja yang dekat gitu. Harganya sama atau beda biasanya kalau di Masjid Kuba? Ya mungkin kalau beda ya beda 1 real 2 real gitu aja sih, tergantung kita yang nawar juga sih sebenarnya Mbak Mili. Oke. Berarti bisa belanja di Masjid Kuba atau pada saat di hotel ya, di sekitar karena di sekitar hotel-hotel kan banyak Madinah itu banyak banget penjual ya. Tinggal itu aja kita ngecek uangnya aja, mau belanja apa aja pokoknya ada semua. Semuanya ada. Iya. Next, setelah dari Masjid Kuba nih biasanya jamaah akan diajak kemana lagi? Biasanya setelah dari Masjid Kuba, jamaah saya ajak ke perkebunan kurma Mbak Mili. Wah, pasti banyak kurma nih di sana. Iya, banyak banget, mulai dari kurma ajwa, holas, sukari, kurma muda, semuanya ada di sana. Tapi saya dengar-dengar nih Mbak, kalau ke perkebunan kurma itu gratis ya makannya maksudnya? Makannya aja yang gratis Mbak Mili, tapi pulangnya nanti bayar. Jadi kalau buat Bapak Ibu jamaah nih yang besok mau umroh, amin ya. Jangan lupa perutnya dikosongin dulu. Biar nanti bisa makan kurma sepuasnya di perkebunan kurma. Benar. Tapi di sana semuanya hanya kurma aja atau ada macam-macam oleh-oleh di perkebunan? Di sana kurma? itu mulai dari berbagai macam kurma, berbagai macam coklat, kacang-kacangan gitu semuanya ada Mbak Mili. Lengkap berarti ya? Iya, tapi ini yang biasanya jamaah umrah tentunya salah persepsi itu di sini Mbak. Mungkin mereka mikirnya perkebunan kurma itu banyak pohon kurmanya, jadi nanti harganya lebih murah. Padahal perkebunan kurma sekarang itu sudah jadi tempat wisata. Iya, jadi harganya itu lebih mahal ya daripada yang harga di samping-samping hotel atau di Masjid Kuba. Oh, begitu. Ya, daripada perkebunan kurma itu lebih murah di Masjid Kuba, Mbak Mili. Nah, jadi meskipun kita belanja di kebun kurma itu nggak jamin kalau di sana harganya murah. Iya, benar kan? Mbak Mili. Justru malah kalau di perkebunan kurma tuh harganya lebih mahal. Lebih mahal dari yang ada di Masjid Kuba maupun di sekitar Hotel Madinah ya. Iya benar Mbak Mili. Ini bisa buat referensi nih buat Bapak Ibu atau adik-adik jamaah umroh yang besok mau umroh setelah pandemi corona. Kalau mau belanja lebih baik di sekitaran Hotel Madinah atau di Masjid Kuba aja. Iya benar. Di perkebunan kurma ngapain aja? Makan sepuasnya. Tuh. Sama foto-foto jelasnya. Sama foto-foto ya. Sebenarnya ada sih Mbak tempat belanja yang murah Mbak Mili kalau jamaah mau belanja itu di Madinah. Di dekatnya pintu 21. Oh iya. Itu di sana semua pasar murahnya pasar murah 2 real ya, itu buat oleh-oleh keluarga. Aku punya tuh videonya pasar murah, nanti aku share ya video-videonya pasar murah yang ada di Madinah sekitar Masjid Nabawi. Nah, setelah ke kebun kurma itu jamaah diajak kemana lagi Mbak? Iya Mbak Mili, jamaah setelah di kebun kurma saya ajak ke Jabal Uhud. Nah, Jabal itu gunung ya. Kalau di Indonesia gunung pasti identik dengan tumbuh-tumbuhan, tanahnya subur gitu ya, banyak pepohonan gitu. Tapi beda di sana Mbak Mili. Kalau di Arab Saudi itu Jabal itu gunung tapi tandus. Hanya bebatuan. Iya, batu semua. Nah, Jabal sendiri itu tadi artinya gunung. Uhud itu perang Uhud. Terjadinya perang Uhud saat umat muslim perang sama Quraisy, orang-orang Quraisy. Jadi tempat terjadinya peperangan umat muslim dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy ya, dan syuhada yang meninggal pas saat perang Uhud sendiri itu langsung dimakamkan di Jabal Uhud sendiri, Mbak. Jadi sana ada makamnya ya? Ada. Berarti ketika jamaah sampai di Jabal Uhud, mereka harus berdoa atau apa biasanya? Iya, biasanya jamaah begitu tiba di Jabal Uhud, kita akan ajak
jamaah beserta mutawaf itu diarahkan untuk ziarah syuhada. Oh, ziarah ke makam syuhada. Iya, ziarah syuhada nanti dipimpin oleh mutawifnya Mbak Mili. Kalau seperti itu habis kita ke makam syuhada, biasanya jamaah foto-foto bersama. Iya, Kan itu momen terpenting. ya, momen yang harus terpenting setiap diabadikan. ke suatu tempat yaitu Iya, adalah benar. foto bersama, Foto bersama maupun di dokumentasi Jabal ya. Uhud, di kebun kurma, di Masjid Kuba, semuanya pasti ada foto bersama. Ya, karena kali ini tuh banyak yang bilang gini, Mbak. No picture hoax. Iya, benar. Kayak nggak ada realitanya Iya, nih, mana jadi sih buktinya gitu. Harus ada foto-foto, itu penting ya kan. Setelah dari Jabal Uhud, kita lanjut kemana lagi? Biasanya kita ajak pulang Mbak, jamaah kan udah capek ya, udah. Nah dari pagi biasanya kita keluar hotel itu 7:30. Nanti setelah dari Jabal Uhud itu kurang lebih sudah jam 10:30 sampai jam 11 siang. Nanti jamaah saya arahkan kembali ke hotel untuk persiapan sholat duhur di Masjid Nabawi gitu Mbak Mili. Setelah dari hari kedua ya, hari kedua dari City Tour di Madinah benar. tadi, itu acaranya berarti sudah nggak ada ya? Selesai. Iya, setelah sholat duhur biasanya jamaah itu kembali istirahat Mbak, makan siang kan, ada yang Rutinitas istirahat, biasa gitu iya, ya. rutinitas seperti biasa. Habis asar biasanya saya sama mutawif itu mengagendakan manasik kembali. Meskipun di Indonesia udah saya kasih manasik, tapi di sana itu saya kasih pemantapan manasik namanya Mbak. Mengulang lagi ya. Mengulang lagi supaya besok pas ngejalanin umroh itu jamaah sudah siap apa aja sih yang betul. dipersiapkan, kondisi fisik, terus seputar ibadah seperti itu. Ya. Oke, next sekarang kita gantian City Tour ke Mekah. Iya benar. Setelah tiba di kota Mekah nih Kak, biasanya kan kita ada agenda untuk jalan-jalan City Tour di kota Mekah. Nah, biasanya kalau kita City Tour di kota Mekah itu kita akan mengunjunginya kemana aja? Iya, biasanya kalau City Tour Kota Mekah itu saya ajak jamaah di hari kedua Mbak. Karena hari pertama jamaah masih capek Mbak. Ya, habis dari umroh kan. Iya, malamnya habis umroh jadi paginya biar istirahat. Nah, untuk hari kedua jamaah itu saya ajak City Tour di sekitar Kota Mekah. Berangkatnya jam 7:30 pagi. Pakai bus ya? Pakai bus lagi. Nah, 7:30 saya informasikan, jam 8 lagi pada ngumpul Mbak. Itu udah biasa banget, namanya orang banyak ya, semuanya nggak bisa on time. Betul. Tapi sebenarnya pintar-pintarnya kita sebagai tour leader maupun mutawif untuk koordinir ke semua jamaah. Misalkan berangkat 7:30 ya jam 7 sebagai mutawif dan tour leader itu sudah konfirmasi kembali ke jamaah. Opia. Opia. Kalau bahasa Apa Jawanya sih? tuh opia. Bukan yang gegeri ya, tapi biasanya emang kita door to door gitu ke kamar-kamar. Kamar. Ayo Bu, ayo Pak, jangan lama-lama. Iya, benar. Sampainya hotel Mekah itu kesiangan. Nah, untuk yang pertama kita ajak jamaah ke Jabal Sur Mbak Mili. Nah, Jabal Sur sendiri itu apa sih Mbak? Iya, Jabal Sur sendiri itu sebenarnya Gunung Sur. Gunung Sur itu tempat persembunyiannya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat Abu Bakar Siddiq saat dikejar kaum Quraisy Mbak. Jadi di sana pasti ada guanya ya? Iya. Gua kecil gitu kan. Iya, ada guanya. Setelah dari Jabal Sur kita ke Jabal Rahmah Mbak Mili. Wah, ini yang paling Ini ditunggu yang nih. paling jamaah umrah terutama yang belum nikah ya. Yang belum punya jodoh Iya, nih ya, belum punya kayak Mbak jodoh Ika dan kan. saya. Itu udah dinanti banget ya kalau Ke Jabal Rahmah. Benar. Bisa dijelasin secara singkat nih Mbak, Jabal Rahmah itu di sana kita ngapain, terus Jabal Rahmah itu apa? Iya, kalau Jabal Rahmah sendiri itu gunung juga ya. Di sana juga tempatnya tandus, batu-batuan juga, tapi beda dengan Jabal Sur. Kalau Jabal Sur kan kurang dilestarikan ya. Betul. Kalau Jabal Rahmah itu emang sudah dibikin wisata, udah ada kayak pendakiannya gitu. Di sana nanti di atas kan ada kayak tugu. Nah, tugu itu sendiri tanda bertemunya pertama kali Adam dan Hawa. Setelah dari Jabal Rahmah. Iya, benar Mbak Mili. Setelah dari Jabal Rahmah, jamaah itu saya ajak ambil mikot lagi, umroh yang kedua. Dapat umroh lagi? Iya, dapat Mbak. Kalau yang pertama kan kemarin ambil mikotnya di Bir Ali nih. Nah, kalau yang kedua itu jamaah saya ajak ambil mikotnya di Jirona. Jirona sendiri itu
salah satu masjid yang untuk ambil mikot dari terdekatnya kota Mekah. Seperti itu, Mbak. Oke, makasih Mbak Ida. Nah, satu lagi nih yang pasti jangan sampai terlewatkan, Mbak. Iya, benar. Ada tempat wisata baru kan ya di sekitar Masjidil Haram. Nah, itu apa sih Mbak? Museum kalau nggak salah ya? Bisa Oh, dijelasin nggak? itu baru Mbak Mili emang. Kemarin pas saya berangkat 21 November ya 2019 itu baru ada namanya Museum Ashabi. Di sana itu nanti ada tour leadernya juga dari Museum Ashabi sendiri yang memandu menceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Di situ ada sejarah-sejarahnya kota Madinah, Makkah, itu ada semua di sana. Kalau kalian lihat video channel YouTube aku sebelum-sebelumnya itu udah aku bahas ya, udah pernah aku bahas Museum Ashabi. Nah, buruan ditonton ya. Nah, biasanya ada satu lagi Mbak Mili yang jamaah-jamaah umroh nantikan biasanya pas sebelum kita pulang ke Indonesia ya. Kan tadi di Madinah udah 3 hari, di Mekahnya 4 hari ya. Nah, hari terakhir kita sebelum pulang ke Indonesia, begitu kita sampai ke Jeddah, itu jamaah kita ajak belanja lagi Mbak Mili. Oh, ini yang sering ditanya-tanya Iya, orang tuh belanja. belanja. Belanjanya di Jeddah tuh gimana biasanya? Di Pasar Kornes Mbak Mili. Pasar Kornes, Iya. Balak itu ya? Iya, Balat, benar. Itu yang biasanya fenomenal banget sama jamaah-jamaah. Di sana serba murah. Serba murah. Sebenarnya Bener. itu cuma namanya aja kayak Iya, yang murah. Tapi Ada tokonya Ali Murah. Ali Murah. Terus apa lagi ya? Hasan Murah atau apa Iya. semuanya nama belakangnya adalah murah-murah. Iya, Tapi bener. harganya lebih mahal Iya, benar. dari di Madinah dan juga di Mekah. Benar, benar. Oke, terima kasih Mbak Benar. Ida. Iya, sama-sama Mbak Kali ini Lili. sudah menambah wawasan kita tentang perjalanan umroh. Iya, semoga Yang bermanfaat. mungkin sebagian orang itu nggak paham, dikiranya setiap umroh itu umroh aja selesai gitu. Padahal umroh itu nggak cuma umroh aja, tapi juga ada wisata religinya, Iya, benar. ada belanjanya, ada jalan-jalannya, Mengenang sejarah ya. mengenang sejarahnya gitu. Jadi semoga yang nonton video kali ini disegerakan mengunjungi Amin. Baitullah. Amin. Dan semoga pandemi corona ini cepat berakhir Amin. agar semua yang sudah rindu akan Baitullah bisa kembali lagi ke Baitullah. Ya, nggak kerasa video kali ini sudah berakhir. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Nah, buat kalian yang ingin aku bahas apalagi tentang umroh, bisa tulis di kolom komentar agar nanti komentarnya aku baca dan yang terbagus akan aku buat jadi konten di video aku selanjutnya. Sekian dari aku, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan see you next time di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.